Selamat pagi saudari-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam bertemu kembali dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis tanggal 27 Mei 2021. Saya harap kita semua senantiasa sehat dan dalam lindungan Tuhan. Baiklah, mari kita memulai renungan kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, satu hal yang sangat menarik pada bacaan Injil hari ini adalah tentang kekuatan iman yang sangat sederhana, namun bisa mentransformasi, mengubah hidup seseorang. Penyembuhan seorang buta bernama Bartimeus yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini memberikan satu aspek yang sangat penting, yakni tentang betapa berharganya ketulusan atau kemurnian iman kita yang mungkin sangat sederhana ini di mata Yesus. Mari secara sekilas kita membandingkan Petrus dan Bartimeus. Petrus pernah mengakui Yesus dengan berseru, "Engkau adalah Mesias." Dengan pengakuannya tersebut, jelaslah bahwa pemahaman Petrus terhadap Yesus adalah tepat, benar, karena Yesus adalah sungguh-sungguh Mesias, Sang Penyelamat. Tetapi kemudian ketika Yesus berkata bahwa sebagai Sang Penyelamat Yesus harus menderita, Petrus bereaksi dan tidak menerima hal tersebut. Sekali lagi, Petrus memiliki pandangan iman yang benar, tetapi tindakannya terhadap apa yang diimaninya tidak berjalan selaras. Iman Petrus ketika itu masih dikaburkan oleh ambisi pribadinya. Tentu seiring berjalannya waktu, Petrus kemudian menyadari akan kekurangannya tersebut dan kemudian menjadi murid yang sejati. Bahkan dia pun pada akhirnya mati sebagai martir di kayu salib. Lalu bagaimana dengan Bartimeus? Kita tahu bahwa Bartimeus adalah seorang pengemis buta. Ia bukan siapa-siapa ketika itu dan bukan murid Yesus sejak awal. Meskipun demikian, ia menyapa Yesus dengan gelar anak Daud. Mengenai sebutan anak Daud ini, Yesus sendiri sebenarnya bisa dikatakan tidak terlalu senang dengan gelar ini, karena pada kenyataannya Yesus lebih daripada sekedar anak Daud. Ia adalah Sang Mesias sendiri. Dan persis disinilah poin yang sangat menarik untuk kita dalami, karena meskipun Bartimeus memiliki pandangan iman yang sangat sederhana mengenai Yesus, pandangan iman yang tidak bisa menyamai pandangan iman Petrus, tetapi tindakan akan imannya yang tulus dan sederhana tersebut dibenarkan oleh Yesus, sehingga akhirnya ia pun mendapatkan kesembuhan. Ketika Yesus memanggilnya,
ia dengan segera menanggalkan jubahnya. Bukan tidak mungkin ketika itu sebagai pengemis yang buta, jubah tersebut merupakan satu-satunya hal berharga yang dimilikinya. Tetapi ditanggalkan olehnya. Kemudian ia menerima kesembuhan dan memutuskan mengikuti Yesus pada saat itu juga. Pesan yang sangat indah pada bacaan Injil hari ini, saudara-saudariku yang terkasih, bahwa pemahaman yang sempurna akan Yesus, pandangan yang mendalam akan Yesus, atau bahkan pandangan teologi yang mumpuni tentang Yesus, tidak menjadi faktor penentu kesejatian atau kesetiaan kita sebagai murid-murid Yesus. Untuk menjadi murid yang sejati, dibutuhkan tindakan nyata dari kita untuk berjalan setia bersama Yesus sampai pada Bukit Golgota. Kita kembali diingatkan bahwa siapapun yang percaya kepada Yesus harus berani mengorbankan dirinya, menerima untuk diperlakukan sebagai orang yang terakhir, atau bahkan direndahkan karena Yesus, dan berani memikul salib. Orang-orang seperti inilah, seperti Bartimeus, yang meskipun hanya memiliki pandangan iman yang sangat sederhana, bahkan mungkin tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang Yesus, namun kesetiaannya akan imannya tersebut menjadikan hidup mereka senantiasa dipulihkan oleh Yesus sendiri. Saya teringat dengan sejumlah orang-orang tua yang saya temui di pedalaman-pedalaman Indonesia dan juga pelosok-pelosok di Filipina, di mana saya pernah diutus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Seperti Bartimeus, mereka mungkin tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan yang banyak tentang Yesus, apalagi tentang hukum dalam gereja kita. Yang mereka tahu bahwa Yesus itu Maha Pengasih, Maha Pengampun, dan berdoa rosario setiap hari menjadikan hari-hari mereka komplit. Kurang lebih itu saja pemahaman mereka. Tetapi dari kesederhanaan iman tersebut, mereka menerima rahmat, sukacita, dan kedamaian dalam hari-hari mereka. Sukacita dan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, tetapi hanya oleh Yesus sendiri. Semoga kita pun bisa meneladani Bartimeus dalam menghidupi iman kita setiap hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Rotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Galuk Bubun CICM. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.